Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri nggak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dulunya aku cuma dunia tahu doang. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh banyak ya. Banyak, tapi aku beruntung. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku menganggap ujian hidup itu berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Beliau seorang dokter, tentu bukan orang bodoh. Beliau cerdas, kaya raya pula ya. Ya biasa, yang mualaf tuh emang cerdas. Mereka memanfaatkan akal sehatnya, mereka berpikir logis, akhirnya masuk Islam. Beda dengan yang agama sebelah ya. Yang dimurtadkan orang-orang miskin, orang-orang pinggiran kali yang kesulitan hidup, orang-orang gak berpendidikan, kasih beras, mie instan, dah ngaku nerima Tuhan anu gitu ya. Gitu aja. Orang berpendidikan tapi miskin akhirnya mau diajak murtad, ntar dapat donasi gede, asal mau ngarang cerita aja. Ngaku mantan guru ngaji, ngaku ustadz, ngaku nerima salah satu warga Yahudi sebagai Tuhan dan juru selamat. Udah, sesimpel itu. Beda kualitasnya dengan yang mualaf kan. Kalau Richard Lee ngarepin apa coba? Udah cerdas, nggak mungkin ngarep donasi. Malah dia hari-hari ngasih donasi. Ya ampun Bu, jangan begitu dong Bu, saya dengar Bu. Kenapa? Siapa tahu Bu, dia pakai kerudung di tempat jatuhan ya Bu. Apa yang dilakukan apologet muslim membahas keyakinan kalian adalah reaksi, bukan aksi. Selama kalian masih mengusik apa yang menjadi iman kami, keluar masuk kampung menjual agama kalian ke kami, maka selama itu pula kami akan hadapi, membedah apa yang kalian tawarkan sebagai bentuk perlawanan anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan dan kalian tebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Fakta Islam TV, alhamdulillah masih bersama media edukasi umat Islam, berisi konten-konten dialog, debat lintas agama, reaction dan narasi yang disajikan dengan gaya menghibur, namun tentu tetap kritis dan logis. Buat sahabat yang belum subscribe, bismillah, klik subscribe untuk mendukung dakwah ini, di mana Anda menjadi bagian dari gerakan bersama menghadang anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Di video kali ini kita akan menyimak pernyataan Dr. Richard Lee yang menjawab teka-teki tentang keyakinannya yang sempat menjadi sorotan publik sekian lama ya, baik di Islam maupun di Kristen. Apa betul Richard Lee telah menjadi Muslim sejak 2 tahun lalu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Dery? Atau jangan-jangan dia masih Kristen tapi pura-pura Muslim karena ada alasan tertentu? Itu yang disampaikan oleh publik ya. Bahkan ada apologet Kristen tegas menyebut Richard Lee mempermainkan agama Kristen dan Islam. Ya, menurut saya Richard Lee ini parah banget cuy. Dia main-mainin agama, dia main-mainkan agama Islam, dan dia juga mainkan agama Kristen. Namun pada minggu ini terjawab sudah. Secara terbuka Dr. Richard Lee mengumumkan secara terbuka bahwa benar beliau telah mualaf sejak 2 tahun lalu, meninggalkan keyakinan lamanya yaitu Kristen. Bahkan yang luar biasa, beliau menjelaskan bahwa ada membaca ayat Al-Quran yang mengubah pandangannya hingga memilih Islam. Dan beliau begitu terpesona dengan ayat ini dalam menyikapi masalah, menyikapi ujian dari Allah. Mari kita simak apakah yang beliau maksud. Jujur ujian hidupku tuh banyak.
Oh banyak ya. Banyak. Tapi aku beruntung. Ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku nganggap ujian hidup itu berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Ya. Depan Ustaz aja aku ngomong kayak gitu. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya. Ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya dan aku baca. Dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang yang terkena musibah. Mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang ku yakinin, bahwa semua masalah yang datang itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya, entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu dan aku yang sekarang. Beda banget. Ketika dulu, aku tuh ngerasa dulu tuh hidupku sempurna. Aku punya semuanya. Aku punya uang, aku punya keluarga aku bahagia, aku punya perusahaan besar, aku punya semuanya. Hidupku tuh sempurna, keluarga aku baik, dan cilakanya aku tuh berpikir semuanya ini terjadi karena aku. Allahu Akbar. Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui ada Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri nggak mengakui ada Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku nggak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan kemarin mungkin dan aku pernah di penjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semua. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Semua ketenahan, semua apapun yang datang, aku justru jadi lebih tenang, jadi lebih bijaksana, jadi lebih nggak marah. Justru aku, Pak Ustadz, aku tidak benci sedikit pun dengan koreksi aku kalau aku salah ya Pak Ustadz ya, koreksi aku kalau aku salah ya. Karena aku pikir ya, kayak kata Pak Ustadz yang diajarin ya, aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dulunya aku cuma dunia doang. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Ini sajadah Udah kayak tempat ibu-ibu sholat. jualan online ya. Ini titipan dari Kohani. Siap. Masya Allah. Kohani Kristianto. Sajadah. Diterima dong. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, terima kasih. Dan ini ada satu buku tata cara sholat. Dan ini luar biasa buku ini. Panduan praktis hijrah. Berat bebanku hari ini. Ini semuanya ada, Dok. Ada Asmaul Husna. Terus ada gerakan sholatnya, ada foto nih, ada gerakannya semua. Dan bahasa Arabnya, kemudian juga ada bahasa Indonesianya. Ya. Jadi dokter bisa Katain dari tempat sebelumnya. Dan aku punya pemahaman, aku tidak mau memeluk agama Islam, atau aku tidak pengen punya agama Islam, tapi aku menyakitin hati orang lain. Aku gak mau. Di sini aku di depan guruku. Ketika aku ngomong aku Islam, sebenarnya aku cuma curhat ke dua guruku. Dan bagiku ini adalah agamaku dengan Tuhan. Aku nggak peduli orang lain mau tahu nggak tahu, bukan urusan kalian. Ini bukan masalah kalian. Bahkan ini bukan masalah istriku sekalipun. Ini adalah masalahku dengan Tuhan. Aku cerita dengan Pak Ustadz pun tujuannya adalah tolong bimbing aku, tolong ajarin aku. Bukan aku pengen pamer gitu ya. Tujuan aku adalah aku pengen ajarin aku, dan juga aku pengen
kasih edukasi ke masyarakat. Makanya aku ajak collab Felix pada waktu itu. Ya, jadi polemik soal keyakinan beragama si Richard Lee, ya, apa benar mempermainkan agama seperti yang dituduhkan oleh si apologet Kristen Louis Prasetyo? Nah, sekarang sudah terjawab. Ayo, mau apa lagi? Anda boleh setuju atau tidak, itu hak Anda. Tapi secara terbuka, Dr. Richard Lee telah mengumumkan bahwa beliau benar-benar ya sekarang telah mualaf, telah masuk Islam, telah menyatakan dirinya memeluk Islam. Beliau mengimani Allah sebagai satu-satunya ilah yang benar dan Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah. Percaya bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah seorang nabi, seorang manusia dan bukan Tuhan. Itu fakta. Ya. Jadi hak beliau untuk menyatakan pendapat ataupun menyembunyikan keyakinannya. Hak beliau untuk memeluk agama yang diimaninya sebagai kebenaran. Hak beliau untuk menjelaskan alasannya maupun beliau diam. Ya, itu hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia. Jadi akan jadi kurang kerjaan bagi mereka yang masih kasak-kusuk, ribet mempersoalkan keyakinan Dr. Richard Lee. Setelah beliau mengumumkan secara terbuka keislamannya secara terbuka, ya. Saya nggak peduli apa yang sesungguhnya terjadi di diri Richard Lee, apapun keyakinannya terserah. Cara pandang beliau terserah. Yang saya peduli adalah apa yang telah beliau sampaikan. Dan sebagai muslim, wajib hukumnya menghargai, terlepas dari apakah yang disampaikan itu benar atau tidak, itu urusan pribadinya. Tapi secara prinsip dalam Islam, kita wajib menghargai apa yang beliau sampaikan secara terbuka, ya. Memang pasti akan sangat menarik dan luar biasa tentunya, karena mualafnya beliau ini wajar jadi sorotan. Seorang dokter spesialis kecantikan, perawatan wajah atau apalah ya, yang selama ini juga cukup terkenal, bahkan ngetop di dunia selebritis, karena beliau beberapa kali juga berurusan dengan artis, malah berpersoalan hukum dengan artis, ya kita sudah tahu sendiri lah ya. Tapi semua telah selesai dan faktanya beliau baik-baik saja, clear, dan persoalan hukum yang dialamatkan kepadanya udah selesai. Nah, dan makin luar biasa lagi, dari pengalaman itulah menjadi wasilah, ya, yang mengantarkan dirinya menjemput hidayah, masuk Islam, kembali ke fitrahnya manusia. Kullu mauludi yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan suci. Orang tualah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasara maupun Majusi. Ya, jadi Dr. Richard Lee ini kembali kepada fitrahnya, kembali kepada Islam sebagaimana keyakinannya, ikrarnya di hadapan Allah ketika masih dalam kandungan, dan itu yang diimani dalam Islam. Anda memiliki keyakinan yang sama, kepercayaan yang sama, itu hak Anda. Tetapi yang diyakini, yang diimani sebagai seorang muslim, ya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mendoakan semoga jadi kebaikan dan istiqomah dalam Islam, ya. Memanfaatkan hidayah yang diberikan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi Subhanahu wa ta'ala. Semoga mualafnya seorang Dr. Richard Lee menjadi wasilah juga buat yang lain, keluarganya, terutama untuk mempelajari dan menerima kebenaran Islam adinul haq. Karena biasanya mualafnya seseorang di satu keluarga itu akan mempengaruhi yang lain, ya. Mereka yang tadinya fobia terhadap Islam, alergi terhadap Islam, mulai penasaran setelah melihat anggota keluarga mereka masuk Islam, dan akhlaknya tentu lebih baik, adabnya lebih baik, lebih tertata, sikapnya lebih damai. Nah, orang kafir itu mikir, loh, kok setelah jadi muslim dia lebih baik ya? Kok enggak seperti saat masih di agama sebelumnya ya? Itu akan jadi pikiran, ya. Dr. Richard Lee saat di agama sebelumnya dia gampang menghadapi masalah. Dia gampang menghadapi keyakinan soal hidupnya setelah dunia. Tahunya sukses di dunia, ya kehidupan dunia aja yang dipikirin.
Malah saat diserang haternya, dia sibuk juga dalam persoalan itu sendiri ya. Dia klarifikasi, dia press conference, tapi setelah mualaf paradigmanya justru berbeda, jauh lebih damai ya. Beliau seorang dokter, tentu bukan orang bodoh. Beliau cerdas, kaya raya pula ya. Ya biasa, yang mualaf tuh emang cerdas. Mereka memanfaatkan akal sehatnya, mereka berpikir logis, akhirnya masuk Islam. Beda dengan yang agama sebelah ya. Yang dimurtadkan orang-orang miskin, orang-orang pinggiran kali yang kesulitan hidup, orang-orang gak berpendidikan, kasih beras, mie instan, dah ngaku nerima Tuhan anu gitu ya. Gitu aja. Ya, itu kualitas mereka. Orang berpendidikan tapi miskin akhirnya mau diajak murtad, ntar dapat donasi gede, asal mau ngarang cerita aja. Ngaku mantan guru ngaji, ngaku ustadz, ngaku nerima salah satu warga Yahudi sebagai Tuhan dan juru selamat. Udah, sesimpel itu. Beda kualitasnya dengan yang mualaf kan. Kalau Richard Lee ngarepin apa coba? Udah cerdas, nggak mungkin ngarep donasi. Malah dia hari-hari ngasih donasi. Lah wong orangnya kaya raya, iya gak? Kohane Kristianto misalnya, mualaf. Berapa gereja yang udah dia beli? Termasuk almarhum Ko Stephen Indrawibowo ya, Direktur Mualaf Center Indonesia. Kita ingat saat COVID kemarin, dia menyumbang ya, dia jadi penyumbang terbesar sampai mencapai 14 miliar. Itu pribadi loh, untuk kepentingan penanganan COVID. Luar biasa kan? Nah, sekarang kalau murtadin odong-odong orbitan Pendeta Yusuf Manubulu, ya kalau kita bandingkan, ada nggak yang kaya raya yang nggak ngarep donasi gitu? Udah pura-pura murtadin, kere, kaper pula, komplit deritanya, ya kan? Bukti bahwa yang mualaf tuh nggak kaleng-kaleng bro. Sedangkan yang murtadin udah jelas isi kepalanya dan isi kantongnya kayak apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat datang di kebenaran Islam. Jangan gengsi mengaku Islam karena kita adalah sebaik-baiknya umat. Kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.